Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran geografi. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi dinamika litosfer part kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Bagaimana kondisinya hari ini? Semuanya dalam kondisi sehat ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran geografi. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi dinamika litosfer bagian kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Mr. Rion Prianda. Materi ini adalah materi yang dikhususkan untuk siswa SMA kelas 10 semester kedua. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu pada KD 3.4 menganalisis hubungan antar manusia dengan lingkungan sebagai akibat dari dinamika litosfer. Adapun indikator pencapaian kompetensinya ada 341, dimulai dari mengidentifikasi aktivitas manusia dan pemanfaatan batuan penyusun litosfer. Kita juga sudah mempelajari tentang pengaruh tektonisme terhadap kehidupan, pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan, pengaruh seisme terhadap kehidupan. Dan di pertemuan kedua, di bagian kedua ini kita akan membahas bagaimana pengaruh proses eksogen terhadap kehidupan dan juga pembentukan tanah serta pemanfaatannya. Untuk tujuan pembelajaran masih dengan model pembelajaran discovery learning, diharapkan kalian peserta didik kelas 10 semester 2 ini diharapkan mampu menganalisis, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengkomunikasi segala sesuatunya di depan kelas berkaitan dengan menganalisis hubungan antar manusia dengan lingkungan sebagai akibat dari dinamika litosfer. Secara jujur tentunya, bertanggung jawab, percaya diri, pantang menyerah, responsif dan proaktif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Oke, kita minggu lalu sudah membahas terkait dengan bagaimana litosfer itu, lalu kemudian siklus batuan, ada batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf. Kita juga sudah membahas terkait dengan vulkanisme, tipe-tipe gunung berapi, tektonisme. Kita juga sudah membahas terkait dengan seisme, gempa, dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana tanah dan pemanfaatannya, serta degradasi lahan yang terjadi dan apa yang harus dilakukan oleh manusia. Kita mulai dari tanah. Nah, tentu ini adalah satu hal yang dekat sekali dengan kehidupan kita, dan kita juga tahu ya, dan kita juga tinggal di atas tanah, di mana tanah adalah lapisan terluar bumi ya, tempat hidup manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan, itu tempat tinggalnya adalah di atas tanah ya, ataupun ada beberapa hewan yang dia hidup di dalam tanah. Lalu kemudian tanah itu sendiri yang kita ketahui ya, apakah dia hanya tanah saja? Apakah kemudian ada airnya? Apakah ada udaranya? Apakah ada organiknya? Nah, di sini akan kita jelaskan bagaimana komposisi tanah itu sendiri, ya. Tanah itu terdiri dari beberapa unsur, ya, baik itu air, baik itu udara, baik itu bahan organik, mineral, ya, dan juga semua terkandung di dalamnya. Nah, tanah yang subur tentu ditentukan oleh keempat aspek ini. Ya, tanah yang subur tentu ditentukan oleh keempat aspek ini, ya, di mana komposisinya harus berimbang, tapi ada yang menentukan kesuburan, yang paling utama yang menentukan kesuburan tanah tersebut. Ya, kita lihat bagaimana air, peran air di sini dalam komposisi tanah 20 sampai dengan 30%. Artinya sekitar 25% itu komposisi tanah itu harus berupa air. Lalu kemudian 20 sampai dengan 30% ya, itu berupa udara. Ya, artinya udara yang mengandung oksigen yang itu kemudian sangat baik untuk akar-akar tumbuhan ataupun kemudian sirkulasi ataupun udara yang dibutuhkan oleh makhluk hidup yang ada di dalam tanah. Tentu 20 sampai dengan 30% itu adalah kandungan udara yang dibutuhkan oleh sebuah tanah. Oke? Berikutnya bahan organik. Bahan organik ini terdiri 5% saja, ya, sekitar 5% itu dibutuhkan untuk organik. Nah, di sini ada komposisi yang sangat besar, yaitu sekitar 45%, yaitu bahan mineral atau batuan induknya. Jadi komposisi tanah atau kesuburan tanah itu sangat ditentukan oleh bahan mineralnya. Bahan mineral pembentuknya apa?
Ya, jika memang bahan mineralnya itu adalah kaya akan kandungan unsur-unsur mineral yang bisa menyuburkan tanah, maka tanah tersebut pasti dikategorikan sebagai tanah yang subur. Nah, komposisi tanah juga kita akan melihat nanti ada pembagiannya, ada horizon A, horizon B, horizon C, dan seterusnya. Ya, kita lanjut. Nah, bagaimana proses pembentukan tanah? Proses pembentukan tanah itu melalui dari proses yang pertama adalah batuan induk. Ya, ini adalah material utama tanah sehingga kesuburan tanah paling utamanya ditentukan oleh material utama tanah itu sendiri. Apa itu? Batuan induk. Yang kedua, dari batuan induk tersebut mengalami proses pelapukan. Nah, pelapukan adalah proses perubahan batuan dari material tanah yang dekat dengan permukaan bumi, baik itu perubahan secara kimia, fisika, ataupun kemudian biologi, atau yang kita kenal juga dengan perubahan secara kimiawi, ya, fisik, dan juga secara organisme. Ya, pelapukan tersebut bisa dilakukan. Nah, pelapukan yang disebabkan oleh kondisi cuaca, ya, lalu kemudian hujan, lalu kemudian cairan zat-zat kimia yang dikeluarkan oleh tumbuhan-tumbuhan tertentu yang mengenai batu, lalu kemudian batu mengalami pelapukan. Itu disebut dengan pelapukan kimia. Lalu kemudian fisik, ya, panas siang, malam dingin, panas siang, ya, lalu kemudian malamnya dingin, lalu kemudian batu tersebut mengalami pecah, retak, lalu kemudian berubah menjadi ukuran-ukuran kecil lagi, maka itu disebut dengan pelapukan fisik. Lalu kemudian bagaimana dengan pelapukan biologi atau pelapukan yang disebabkan oleh organisme? Nah, misalnya ya, kita ketahui banyak sekali batu-batu besar yang kemudian itu hancur karena rongga-rongga batuan tersebut ketika dia mengalami pemuaian terisi oleh akar-akar pohon. Ya, ataupun kemudian lumut-lumut yang kemudian menempeli batu-batuan yang lama-kelamaan kemudian hancur. Nah, itu pelapukan biologi yang disebabkan oleh organisme. Nah, setelah batuan induk mengalami pelapukan, lalu ada yang namanya pemindahan bahan organik dan mineral. Pemindahan bahan-bahan tanah dari atas ke bawah. Ya, dari batu-batu itu kan memang batu lebih banyaknya adalah daerah yang tinggi. Lalu kemudian dia mengalami proses penghancuran, lalu kemudian dia tererosi, ya, bergerak ya ke bawah, ya, ke daerah yang lebih rendah, lalu kemudian dia bergesekan, lalu kemudian dia hancur makin kecil, lalu kemudian berbentuk sebagai tanah. Nah, pembentukan struktur, penyusunan partikel-partikel primer menjadi bahan mineral yang disebut dengan agregat, itulah lalu kemudian pembentukan horizon tanahnya. Ya, seperti itu. Jadi setelah pemindahan bahan organik mineral, lalu baru kemudian pembentukan struktur, lalu pembentukan horizon tanah sendiri. Nah, karakteristik tanah, ya, karakteristik tanah itu kita lihat tanah itu bagaimana tingkat keasaman tanahnya, warna tanahnya, struktur tanahnya, ya, permeabilitas tanahnya, artinya tanah tersebut bisa dilalui oleh air atau tidak, ya, kedap air atau tidak. Lalu kemudian konsistensinya, tekstur tanahnya, sehingga tiap tanah itu memiliki beragam karakteristik ini, baik itu keasaman, warna, struktur, permeabilitas, konsistensi, dan struktur tekstur tanahnya. Ada tanah gambut, ada tanah latosol, tanah regosol, tanah aluvial, tanah litosol, tanah grumosol, tanah andosol, tanah fotzolik, merah kuning, dan juga ada tanah renzina. Nah, ini semua, ya, tanah-tanah ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, bukan? Teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana karakteristik tanah gambut. Warnanya jelas berbeda, strukturnya berbeda dengan tanah latosol. Pun begitu dengan regosol, aluvial, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah lapisan-lapisan tanah atau yang dikenal juga dengan horizon tanah atau struktur lapisan tanah. Nah, tanah itu terbagi menjadi beberapa struktur. Ya, nah, struktur yang utamanya itu adalah batuan induk. Inilah yang menentukan tanah tersebut subur atau tidak. Batuan induk. Ya, ini yang paling bawah. Batuan, masih sangat batuan. Lalu kemudian dia mengalami proses penghancuran dan seterusnya. Lalu ada yang namanya horizon C atau bahan induk. Beda ya, batuan induk dengan bahan induk. Lalu kemudian masuk ke horizon B, penumpukan. Lalu kemudian horizon C, pencucian, ya, proses erosi dan yang lainnya ada di sini. Lalu kemudian horizon A, tanah humus, tanah yang akan kaya akan mineral,
ya, dari batuan induk tapi kemudian sudah tercampur dengan organisme, lalu kemudian kaya akan udara, air, ya. Tadi kan harus ada komposisinya, ya. Sekian persen untuk udara, air sehingga tanah tersebut subur. Nah, horizon O adalah tanah organiknya. Ya, ini adalah struktur lapisan tanah atau horizon tanah. Ya, jadi ada A, B, ya, ada C, ada O, ada E dan juga ada batuan induk. Oke. Nah, persebaran tanah di Indonesia. Kita harus tahu tiap wilayah di Indonesia itu beragam, ya, beragam, ya, beragam banget jenis tanah yang ada di Indonesia. Hampir di setiap pulau, ya. Nah, misalnya kalau kita lihat tanah vulkanis atau tanah yang dia berasosiasi dengan gunung api, ya, tanah berasosiasi dengan gunung api maksudnya apa? Tanah vulkanis hanya ditemukan di wilayah-wilayah yang dekat dengan gunung berapi. Dan tentunya adalah gunung berapi aktif yang menghasilkan abu vulkanik yang menyuburkan tanah. Ya, itu ada di Pulau Jawa, ya, lalu kemudian di Sumatera dan juga Bali. Lalu kemudian ada tanah laterit. Tanah laterit ini ada banyak ditemukan di wilayah Kalimantan, Lampung, Jawa Barat dan Jawa Timur. Ya, lalu kemudian ada tanah aluvial. Tanah aluvial itu ada di Sumatera bagian timur, biasanya adalah tanah lumpur, ya, hasil endapan dekat dengan daerah muara sungai. Lalu kemudian Jawa bagian utara, Kalimantan bagian selatan dan juga Papua. Lalu kemudian ada tanah gambut, ya, tanah gambut, tanah yang selalu digenangi oleh air, ya, terutama adalah air laut, sehingga ini banyak ditemukan di wilayah pesisir Sumatera, pesisir Kalimantan dan juga Papua. Nah, ada juga tanah kapur di Indonesia itu. Tanah kapur yang paling banyak ditemukan itu adalah di wilayah Jawa Tengah dan juga Yogyakarta, ya, daerah sekitaran Gunung Kidul dan sebagainya. Oke, itu persebaran tanah di Indonesia. Lalu bagaimana persebaran jenis tanah di dunia? Ini kita bisa lihat, ya, sangat beragam, ya, sangat beragam dan ini berbeda-beda, ya, seperti itu. Sehingga tanah yang berbeda-beda unsurnya, karakteristiknya, ini juga mempengaruhi tumbuhan ataupun makhluk hidup yang bisa hidup di atasnya. Ya, baik tumbuhan ataupun hewan itu pasti beradaptasi dengan tanahnya. Seperti itu. Misal, ya, misal kenapa kemudian tumbuhan seperti pohon kurma itu ketika ditanam di Indonesia tidak bisa berbuah ataupun kalaupun berbuah tidak sebagus yang ada di tanah di Jazirah Arab ataupun kemudian di daerah Timur Tengah. Karena jenis tanahnya berbeda. Ya, seperti itu. Jadi setiap jenis tanah itu akan mempengaruhi jenis tumbuhan dan juga hewan di daerah tersebut. Karena hewan-hewan tertentu juga pastinya akan berpengaruh dipengaruhi oleh tanah. Seperti itu, ya. Oke, kemudian ini ya persebaran jenis tanah di dunia. Nah, lahan potensial. Apa sih yang dimaksud dengan lahan potensial, ya? Jadi tanah itu ada yang disebut dengan lahan potensial, ada yang tidak. Ya, seperti itu. Nah, lahan potensial adalah lahan sebagai daratan yang menyediakan habitat biologi, tumbuhan dan hewan. Ya, jadi lahan potensial itu adalah lahan sebagai daratan yang menyediakan habitat biologi, tumbuhan dan hewan. Nah, lahan sebagai media untuk menyerap dan memantulkan sinar matahari juga adalah lahan potensial. Lalu kemudian lahan potensial yang ketiga adalah lahan sebagai penyedia sarana fisik untuk tempat tinggal manusia dan juga aktivitas. Maka itu disebut dengan lahan potensial. Jadi lahan potensial itu memiliki ketiga ciri ini. Yang pertama, dia adalah sebagai daratan untuk menyediakan habitat biologi, hewan dan tumbuhan untuk tempat hidup mereka. Ya, lalu kemudian atau dia sebagai lahan media untuk menyerap dan memantulkan sinar matahari. Ya, lahan potensial berikutnya lagi adalah lahan sebagai penyedia sarana fisik untuk tempat tinggal manusia dan juga aktivitas manusia. Berikutnya kita lihat lahan kritis. Lahan kritis adalah permasalahan bagaimana pengelolaan tanah yang tidak sesuai dengan lingkungan, tidak sesuai dengan pembangunan berkelanjutan, tidak sesuai dengan prinsip ekoefisiensi, tidak sesuai dengan prinsip berwawasan lingkungan. Di mana lahan kritis ini seringkali terjadi atau banyak terjadi biasanya adalah di daerah-daerah bekas pertambangan. Lahan kritis adalah lahan yang telah mengalami penurunan kesuburan baik secara fisik, kimia, dan biologi. Bayangkan, secara fisik, kimia, dan biologi. Secara fisik rusak, jelas. Ya, secara kimianya jelas tanahnya tidak subur, artinya bisa jadi tanah tersebut banyak mengandung racun dan sebagainya. Atau secara biologi tidak ada lagi tumbuhan ataupun hewan yang tinggal di sana. Ya, karena sudah rusak.
Seperti itu. Nah, bagaimana degradasi lahan? Nah, degradasi lahan itu banyak sekali terjadi di Indonesia. Ya, bisa jadi karena memang penambangan liar atau bisa jadi karena penerapan ataupun penegakan hukum terhadap usaha-usaha pertambangan tidak maksimal. Kita lihat di sini ya, contohnya adalah penambangan kayu secara berlebihan, eksploitasi, ya. Lalu kemudian perubahan lahan akibat penambangan yang tidak bertanggung jawab. Lalu kemudian penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan yang menyebabkan lahan tersebut mengalami degradasi, mengalami penurunan secara kualitas, rusak, tidak bisa dimanfaatkan kembali. Nah, ini salah siapa? Salah oknumkah? Ya, tentu. Salah penegakan hukum yang tidak seriuskah? Bisa jadi. Ya, yang terpenting adalah ketika terjadi degradasi lahan, semuanya harus sadar bahwasanya alam ini harus dijaga, harus dirawat. Jika tidak, akan menimbulkan bencana. Bencananya akan kembali ke siapa? Ke manusia lagi. Ya. Lalu bagaimana penanggulangan lahan kritis yang bisa kita lakukan? Yang pertama, optimalisasi pemanfaatan lahan secara usaha-usaha produktif. Jadi manfaatkan lahan sesuai dengan tujuannya saja. Ya, seperti itu. Agar lebih produktif tapi tidak merusak lingkungan yang lainnya. Lalu kemudian rehabilitasi mangrove, rawa, dan gambut. Kenapa? Ini gampang sekali kalau hutan mangrove-nya, rawanya, gambutnya ini tidak tertutup oleh tumbuhan ketika musim panas, itu daerah gambut, ya, kena sinar matahari agak panjang sedikit, itu bisa menyebabkan kebakaran. Ya, lalu kemudian penghijauan, reboisasi, dan reklamasi. Ini adalah langkah yang tepat sekali kita lakukan. Reboisasi, penanaman kembali, penghijauan kembali, reklamasi, diolah bagaimana tanah tersebut kemudian bisa kandungannya seperti semula. Sehingga apa? Sehingga bisa dimanfaatkan kembali. Ya, jangan dibiarkan saja. Jangan lepas tangan. Para penambang itu nggak boleh lepas tangan. Ya. Lalu kemudian pembangunan konservasi tanah, ya, bangunan konservasi tanah itu harus dilakukan, ya, seperti itu. Oke, sudah selesai untuk pembelajaran kedua atau bagian kedua untuk materi litosfer. Silahkan kalian scan barcode untuk mengerjakan soal latihan yang akan terhubung ke Google Form. Silahkan kalian scan sekarang untuk pengerjaan soal latihannya. Jangan lupa dikerjakan dengan hati-hati ya. Oke, selain itu kalian di evaluasi pembelajaran kedua seperti sama dengan pembelajaran pertama. Silahkan kalian menjawab pertanyaan esai di kolom komentar di channel YouTube ini. Jelaskan pendapatmu, sudah maksimalkah upaya reboisasi yang dilakukan terhadap daerah-daerah yang rusak akibat penambangan yang tidak bertanggung jawab? Boleh kalian studi kasus, kalian cari informasi di daerah tertentu dari sebuah sumber berita, kalian tuliskan analisa kalian menurut pendapat kalian sendiri. Jangan lupa tuliskan asal sekolah, nama lengkap, dan kelas ya. Oke, gitu. Terima kasih semuanya. Thank you so much for everyone. See you next time. Keep healthy and happy guys ya. Jaga kesehatan kalian. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.